Đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2024 đó là đội tuyển Indonesia. Minta timnas Indonesia turunkan tim utama di turnamen Mortal Kombat Piala AFF 2026. Masa kita harus kasih tunjuk gini guys sama mereka ya? Ini tim A. Tim A itu JIC, rombongannya ya Mesilher. Lah yang main lawan Vietnam, yang mempersulit Vietnam sampai menit ke-76. Ini adalah tim ini guys. Tim nasional Indonesia itu eksklusif banget. Jangan harap timnas Thailand, timnas Vietnam, Kamboja, dan timnas Malaysia atau negara-negara di ASEAN bisa ketemu timnas Indonesia dengan formasi begini. Pada Piala AFF tahun 2024, Vietnam begitu bersemangat untuk mengalahkan Indonesia. Pasalnya, sebelumnya timnas Vietnam menjadi bulian timnas senior Indonesia saat kualifikasi Piala Dunia. Di pertandingan kandang dan tandang, 2 kali kemenangan bersih untuk timnas Indonesia atas Vietnam tanpa balas. Namun, pada Piala AFF edisi 2024 kemarin, Indonesia tidak menurunkan skuad utama dan hanya menurunkan timnas U22. Hal ini membuat Vietnam marah dan menantang timnas senior Indonesia di Piala AFF edisi tahun 2026 mendatang. Bahkan, untuk memancing timnas senior Indonesia keluar, pemain sampai mengejek timnas Indonesia hanya sepantaran Timor Leste. Lantas saja, statement ini menjadi bahan ketawa satu ASEAN. Menganggap media Vietnam norak dan tidak sadar akan kapasitas. Đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2024 đó là đội tuyển Indonesia. Đội bóng này vừa tạo nên một bất ngờ rất lớn khi giành chiến thắng trước đội tuyển Ả Rập Xê Út trên sân nhà Bun Karno. Rất may cho đội tuyển Việt Nam là chúng ta sẽ chỉ tiếp đón đội tuyển Indonesia trên sân Việt Trì Phú Thọ chứ không phải trên sân Bun Karno. Đây là một lợi thế với đội tuyển Việt Nam. Và ngày hôm nay thì huấn luyện viên Shin Tae-jang của Indonesia đã công bố danh sách các cầu thủ để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024 sắp tới. Ini berita apa lagi coba deh, berita apa lagi nih? Salah satu media di Vietnam minta timnas Indonesia turunkan tim utama di turnamen Mortal Kombat Piala AFF 2026. Mari kita bahas boy. Media yang namanya adalah Soha VN, mungkin Soha Vietnam kali ya, minta timnas Indonesia menurunkan skuad terkuat saat mengarungi Piala AFF 2026. Media tersebut menilai, jika timnas Indonesia menurunkan pemain-pemain top seperti Ole Romeni, Emil Audero, Dian James, dan Joy Pelupesi, skuad Garuda akan menjadi lawan yang tangguh bagi timnas Vietnam. Ya ampun. Lu bayangin ya boy, lu bayangin ya. Timnas dengan market value yang masuk ke 10 besar di Asia diminta ikut turnamen ajang judai 2 tahunan Asia Tenggara yang kebanyakan dramanya, yang juaranya kita udah tahu duluan. Udah Vietnam, jujur aja dah, jujur. Lu pengen exposure apa pengen tukeran jersey nanti? Masa abang-abangan kita disuruh main di turnamen kocak ini boy? Mendingan daripada lu minta Indonesia main di turnamen kocak, mendingan lu fokus kualifikasi Piala Asia, nanti ketemu di Piala Asia. Gak usah ngadi-ngadi lu Vietnam Menurut kalian gimana boy terkait dengan media yang kurang kerjaan ini? Apakah perlu abang-abangan kita turun tangan untuk main di turnamen kocak ini? Dan pastinya harusnya udah 100.000% juara kalau ikut Gue berani jamin harusnya juara Perlu gak kira-kira abang-abangan kita perlu turun gunung kan Masa kita harus kasih tunjuk gini guys sama mereka ya? Ini tim A. Tim A itu JIC, rombongannya ya Mesilher, ya Martin Pas, dan kawan-kawan lah. Ya kalian tahu sendiri lah. Ini rombongannya tim B nih. Tim B itu rombongannya Witan, Egy, Ricky Kambuaya, Ramadan Sananta. Pokoknya mereka yang masuk timnas tapi jadi cadangan nih, tim B. Belum lagi ada tim C-nya. Tim C-nya itu Klok tuh rombongannya ya, Lili Pali tuh ya. Siapa lagi tuh yang main di Liga 1 yang nggak dipanggil timnas? Sadir Ramdhani tuh masuk tuh. Ini belum lagi ada tim D-nya. Tim D itu rombongan Pajar, Beckham, Putra, terus Dewangga, terus Bagas Kapi, Bagus Kapi tuh. Lah yang main lawan Vietnam, yang mempersulit Vietnam sampai menit ke-76. Ini adalah tim ini guys. Masa kita harus kasih tahu itu sama Vietnam? Kalau Vietnam itu udah full squad guys, udah mentok segitu. Udah segitu-gitunya itu mentok-mentoknya itu full squad guys. Pemain-pemain jago Vietnam tuh udah diturunin semua tadi malam.
Mereka tuh rata-rata usianya udah 28 tahun, udah senior banget itu. Face-nya juga, set dah, udah kayak ngalahin AP aja. Karena sebenarnya kalah tipis aja udah bagus banget guys. 1-0 itu udah bikin frustasi mereka sebenarnya. Jadi udahlah, udah gue sedih heroin ya bini Vietnam tuh Soha tuh apa segala macem dah. Memang tuh bikin ribet sendiri mereka tuh, biarin aja. Tim nasional Indonesia itu eksklusif banget. Kenapa gue bilang begitu? Ini dia alasannya. Jangan harap timnas Thailand, timnas Vietnam, Kamboja, dan timnas Malaysia atau negara-negara di ASEAN bisa ketemu timnas Indonesia dengan formasi begini. Nggak gampang. Mau ketemu di mana? Di AFF udah jelas ini nggak akan diturunin. Mau ketemu di mana? SEA Games apalagi? Terus ketemu di mana? Pertandingan persahabatan? Nggak mungkin. Timnas negara-negara ASEAN kalau mau ketemu sama timnas Indonesia minimal di Piala Asia atau di kualifikasi Piala Dunia. Kalau dulu mau ketemu dengan timnas Indonesia itu gampang. Tunggu aja ajang 2 tahunan sekali yaitu AFF. Pasti ketemu. Jangankan bertanding, mau ngelihat langsung aja susah, kecuali timnas Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan lain-lain negara ASEAN bisa lihat langsung kalau mereka datang ke stadion dan jadi penonton di saat Indonesia main di Piala Dunia atau di Piala Asia. Anjay. Gimana teman-teman, setuju dengan julukan Timnas Indonesia adalah tim nasional eksklusif di Asia Tenggara? Oh cool. Indonesia, mantap. Mempunyai skuad yang bagus, media Vietnam tantang Indonesia untuk turunkan skuad terbaiknya di Piala AFF 2026. Maksudnya tambahan pemain keturunan seperti Oli Romani, Emil Audiero, dan Joey Pelupesi membuat media Vietnam kepanasan. Media yang bernama Songa itu sampai-sampai menantang timnas Indonesia untuk menurunkan skuad terbaiknya di Piala AFF 2026. Hal itu agar Vietnam mempunyai lawan yang setara di Piala AFF mendatang usai Thailand mereka kalahkan, sekaligus juga mengukur kekuatan skuad timnas Indonesia apakah sudah setara dengan Vietnam. Tapi mereka seakan lupa kalau Vietnam pernah dikalahkan Indonesia di kandang mereka sendiri dengan skor telak 3-0. Apalagi menantang Indonesia di Piala AFF, tentu bukan kelas Indonesia lagi. Indonesia sedang menatap Piala Dunia dan mengikuti Piala AFF hanya akan membuat pemain keturunan menjadi cedera. Nah, ini Sebut Indonesia hanya selevel Timor Leste, striker naturalisasi Vietnam tantang Indonesia dengan skuad senior di pertandingan uji coba, Nguyen Quan San, saya ingin mengacak-acak bek Eropa mereka. Sebut final lawan Thailand adalah final paling ideal, pelatih Vietnam sindir Indonesia yang lolos semifinal aja tidak. Kim Sang-sik, 2 negara ini masih menguasai ASEAN. Indonesia masih di bawah kami. Striker Vietnam asal Brazil saat ini, nampaknya memang mampu memberikan impact luar biasa bagi performa anak asuh Kim Sang-sik. Di Piala AFF saja, dari total 3 pertandingan yang sudah dia lakoni, Rafaelson mampu melesahkan 5 gol. Jika hitung-hitungannya adalah matematika dan statistik, tentu torehan itu dianggap luar biasa dan fantastis. Namun yang menarik tentu, bukan Vietnam namanya kalau tidak menyenggol Indonesia. Selama ini, Indonesia memang sering dikaitkan dengan hal apapun yang tengah hype di media pemberitaan. Kendati pun tidak bermain melawan Indonesia kemarin, namun dia melihat skuad Indonesia saat itu adalah skuad yang lemah seperti tim ASEAN lainnya. Bahkan dia sesumbar menyebut, ingin bertemu dengan timnas Indonesia sesungguhnya yang punya skuad senior terbaik. Ambisinya untuk mengacak-acak lini pertahanan Indonesia yang dikawal oleh Jai Itzes dan kawan-kawan nampaknya sangat besar. Hingga dia pun berani meminta, agar Indonesia berani uji coba lawan Vietnam suatu saat. Namun tentu itu tidak akan mungkin, karena agenda Indonesia sangat padat saat ini. Dan kalau mau ketemu Indonesia ya Vietnam lolos Piala Asia saja 2027. Pasti nanti akan ketemu di sana. Saya melihat level pemain mereka kemarin tidak begitu bagus. Mereka mempunyai level yang nyaris sama dengan tim ASEAN lainnya seperti Timor Leste dan Brunei. Saya tidak bermain saat itu, tapi pemain mereka tidak begitu bagus, ucapnya. Tentu, saya harap bisa bertemu mereka dengan skuad terbaik suatu saat. Saya ingin membuktikan kualitas saya dengan menciptakan gol di sana, tutupnya.
Media Vietnam tantang timnas Indonesia. Mereka ingin Bang Ole dan kawan-kawan turun pada Piala AFF 2026 dan SEA Games 2025. Kehadiran pemain keturunan seperti Ole Romani, Emil Audero, dan Dance Jam membuat timnas Indonesia semakin kuat. Namun hal ini justru tidak disambut baik oleh negara tetangga. Media Vietnam kerap memberikan sorotan tajam kepada pemain-pemain heritage kita. Terbaru, Soha VN menantang Indonesia untuk menurunkan pemain-pemain ini di ajang regional. Mereka dengan sombong masih merasa Vietnam sebagai tolak ukur di ASEAN. Tapi perlu diingat, Piala AFF bukan agenda FIFA. Jadi klub tidak wajib melepas pemain. Kalau Indonesia turunkan full time, kira-kira bisa berapa kosong ya Vietnam? Okay, I'll be back. Yes, akhirnya gua menang. Menang sama adik gua aja senangnya minta ampun tuh, bro. Terus kenapa? Akhirnya gua bisa balas dendam. Kalau mau balas dendam ya ke gua lah, bukan ke adik gua. Ya, siapa suruh lu cuma daftarin adik lu? Lu kan udah tahu, ini turnamen senior. Yang senior lagi sibuk. Apa lu gak nonton TV? Lu gak lihat pemain gua ada yang cetak gol ke gawang Juventus. Dan itu turnamen resmi loh, bukan Piala Ciki. Pressure-nya itu kenceng loh, Cok. Vietnam ketika lihat pemain timnas Indonesia. Cuma back santai. Masih muda, belum matang. Lagian belum punya pemain depan yang bagus. Pemain depan sih, tapi masih muda juga, belum matang. Backnya masih rapuh tuh, gampang dibongkar. Gelandangnya agak ada yang Bang udah bang God.